Kamu pernah nggak kepikiran buat punya PC tapi males nih buat ngerakitnya? Apalagi PC ngabisin tempat dan ukurannya gede dan nggak bisa dibawa-bawa nih. Tapi kalau beli laptop yang portable dan udah siap pakai, layarnya ini kekecilan gitu. Ini dia solusinya, HP Envy Move All-in-One PC. Sebuah PC yang punya layar gede 24 inci tapi portable, mudah buat dipindah-pindah. Gak cuma itu aja, AIO PC ini juga udah built-in baterai, jadi enak banget nih buat kerja di mana aja. Penasaran sama performanya? Bareng gua Aib di Kotak Game, mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan nih info yang paling update yang ada di Kotak Game. Untuk spek singkatnya bisa kamu lihat di tabel berikut ini. Di dalam boxnya ada satu HP Envy Move, satu keyboard plus touchpad, satu case pelindung, buku manual, dan charger 90 watt. AIO PC ini punya desain yang unik, beda dari AIO lainnya. Bentuknya mirip kayak Smart TV dengan speaker yang ada di bagian bawah layarnya. Desain ini biar gampang buat dipindah-pindah. Punya bobot yang tidak terlalu berat, sekitar 4 kg aja, dan juga ada handle di bagian atas belakang. Bodinya tipis banget, terbuat dari post consumer recycle plastik berwarna putih. Kaki penahan di bagian bawah juga unik, bisa muncul sendiri saat diletakkan dan sembunyi sendiri kalau diangkat. Kaki ini juga bisa ditilt sampai dengan 10 derajat ke belakang. Di bagian belakang juga udah ada kantong nih buat nyimpen keyboardnya cuy. Di paket penjualan kita juga bisa dapat satu buah keyboard dengan touchpad di bagian kanannya. Keyboard ini menggunakan koneksi Bluetooth, jadi setup ini bakal lebih rapi, gak ada kabel. Untuk dayanya menggunakan 4 buah baterai AAA. Di bagian sisi kiri ada tombol untuk mengatur volume, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang udah support display output, dan satu port USB 3.2 Gen 2 Type-A. Untuk di bagian kanan ada tombol power, tombol untuk mengatur brightness, tombol display source selector, satu HDMI input, dan satu DC in. Layarnya ini menggunakan panel IPS berukuran 23,8 inci, refresh rate 75 Hz dengan resolusi 2560x1440p. Untuk akurasi warnanya ini udah 99% sRGB dengan kecerahan sampai 300 nit. Layarnya ini juga udah touchscreen, jadi mudah banget nih buat navigasi. Permukaan layarnya ini glossy, jadi agak sedikit memantulkan bayangan, tapi ini dikit banget kok, masih aman. Kita juga bisa nih pakai si AIO ini sebagai secondary monitor. Cukup sambungin aja ke HDMI input yang ada di PC ini. Bezel layar ini agak sedikit tebal ya, udah dilengkapi dengan webcam 5 megapiksel dengan fitur temporal noise reduction. Ada dua buah mikrofon di samping kanan kiri webcam, juga udah ada privacy cover yang bisa digeser-geser nih buat nutupin webcamnya. Selain itu juga ada fitur biometrik, jadi bisa buka kunci Windows pakai scan wajah cuy. Keren banget pokoknya. Webcamnya ini punya resolusi 1440p, hasil foto dan videonya jernih banget. Udah cukup nih buat kebutuhan video call, Zoom meeting, dan lain-lainnya. Di bagian bawah layar ini ada dua buah speaker 5 watt dari Bang & Olufsen. Kualitas audionya bagus banget, suaranya jernih, bassnya juga nendang. Udah berasa kayak soundbar nih. AIO PC ini udah punya aplikasi bawaan yaitu My HP. Kamu bisa atur mode performance-nya dengan aplikasi ini. Ada 4 mode yang bisa kamu pilih, yaitu Balance, Cool, Quiet, dan Performance. Untuk cooling system-nya nih, ini udah pakai sistem active cooling dengan satu kipas dan satu heat pipe. Ventilasinya ini ada di bagian sisi atas dan bawah. Jadi ini udah termasuk aman ya. AIO PC ini punya kapasitas baterai 83 Wh yang bisa tahan lama nih untuk pemakaian ringan dengan mode cool dan hemat daya. Tapi tidak untuk mode performance ya. Karena ya yang namanya performance pasti butuh daya gede, jadi baterainya nggak akan tahan lama. Untuk pengisian dayanya ini udah pakai charger 90 watt yang bisa ngisi 0 sampai 100% tuh cuma butuh 2 jam aja. Jadi udah termasuk kenceng cuy. AIO PC udah menggunakan prosesor Intel Core i5 1335U 1,3 GHz dengan boost clock up to 4,6 GHz dan TDP di 15 watt aja. Punya 2 performance core dan 8 e-cores dengan total 10 core dan 12 thread. Prosesor ini ditemani dengan IGP Intel Iris Xe. Untuk RAM udah pakai LPDDR5 16GB 4800 MHz onboard dan storage NVMe PCIe Gen 4 M.2 SSD dengan kapasitas 1 TB.
Untuk melihat performa dari PC ini, kita akan langsung benchmark aja. Ada dua mode power nih yang bakal kita pakai, yaitu mode performance dan mode cool. Benchmark sintetis kita bakal pakai Crystal Dismark, PC Mark 10, Geekbench 6, 3D Mark, dan Cinebench R23. Berikut adalah hasil benchmark SSD pakai Crystal Dismark. Sequential read-nya mencapai 3677 MB per second dan write-nya 3046 MB per second. Udah lumayan kenceng banget nih buat dipakai mindahin file kerjaan kamu. Untuk hasil skor benchmark sintetisnya bisa kamu lihat di tabel berikut ini. Nah, bisa dilihat ya, hasil skornya ini cukup gede cuy. Artinya PC ini beneran punya performa yang oke. Next, untuk benchmark dalam productivity nih, kita bakal pakai video render 4K di Adobe Premiere Pro dan render 3D pakai Blender. Di performance mode, render video 4K berdurasi 5 menit dengan software only selesai dalam waktu 13 menit 12 detik. Untuk render 3D di Blender dengan mode performance pakai CPU selesai dalam waktu 8 menit 15 detik. Nah, meskipun ini AIO PC untuk productivity ya, bisa dilihat dari desainnya, bukan untuk gaming, tapi tetap kita bakal cek si PC ini kalau dipakai main game performanya itu kayak gimana nih. Nah, gamenya kita bakal pakai CS2, Valorant, Dota 2, dan Genshin Impact. Semua game kita setting low ya, di resolusi 1080p, kecuali Genshin yang kita set di 720p. CS2 di mode performance mendapatkan rata-rata 35 fps dan di mode cool mendapatkan rata-rata 22 fps. Dota 2 dengan setting fastest di mode performance dapat 84 fps, di mode cool rata-ratanya nyampe 71 fps. Valorant di mode performance dapat rata-rata 86 fps, di mode cool dapat 83 fps. Nah, untuk Genshin Impact dengan setting low di 720p, di mode performance mencapai rata-rata 59 fps dan di mode cool mendapatkan rata-rata 55 fps. FPS-nya nggak jauh-jauh banget ya bedanya. Nah, sekarang untuk temperaturnya nih. Di mode performance ketika full load suhunya mencapai 82 derajat Celcius dan di mode cool mencapai 78 derajat Celcius. Ini termasuk adem ya karena masih under 90 derajat. Jadi masih aman, coolingnya beres. Oke, kesimpulannya nih. HP Envymove All-in-One PC ini merupakan komputer yang siap pakai nih, yang punya kelebihan mudah untuk dipindah-pindah dan dibawa-bawa. Tapi meskipun portable, PC ini tetap punya layar yang gede, nggak seperti laptop. Fitur-fitur yang ditawarkan juga tidak murahan. Punya webcam 5 MP 1440p, built-in speaker yang punya kualitas bagus banget, dan tentunya fitur yang mendukung mobilitas nih, seperti handle, kaki penahan otomatis, dan baterai. Nah, kira-kira nih, All-in-One PC ini cocoknya buat siapa? AIO PC ini cocok banget buat kamu yang pengen komputer dengan kebutuhan kerja, siap pakai dan portable kayak laptop, bisa dibawa kemana-mana, tapi juga layarnya gede. HP Envymove dijual dengan harga 15.999.000 aja. Ya, ini termasuk harga yang menarik banget untuk sebuah AIO PC yang punya performa luar biasa. Apalagi speakernya cuy, bagus banget seriusan. Jadi gimana nih? Tertarik gak sama PC AIO keren yang satu ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, itu tadi review HP Envymove dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, share kalau menurut kamu video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Follow semua sosial media Kotak Game biar kamu gak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gua Aep pamit dulu, see you next time other video and bye bye guys.